Nah, ini kita bikin metriknya. Kita bikin metrik buat yang penyalaan ini. Ini kita bikin custom column. Jadi di sini ada namanya itu column ya kan. Di sini custom column. Nah, di sini kita bikin metrik baru ya kan. Ini jangan. Beda, yang ini lebih banyak tipsnya, jadi lebih creamy. Kalau yang ini enggak. Tapi kalau makan ini doang jadi custom. Jangan inilah. Oke, ini performance klik aja. Nah, kita bikin. Pertama kita close dulu semuanya. Closein. Nah, yang pertama itu adalah amount spend ya kan. Amount spend itu budget yang dikeluarkan ya kan, berapa biaya yang dikeluarkan. Yang kedua reach ya kan. Yang ketiga impresi ya, ini reach impresi. Reach itu jangkauan, impresi dia beda. Dia reach itu jangkauan, impresi itu tayangan. Kadang ada orang dia bisa 2 kali impresi ya kan, jadi bisa 2 kali ngelihat iklan kita, namanya impresi. Nah, terus setelah impresi kita masuk ke CTR. Kita bikin kolomnya. Kita bikin kolom yang namanya CTR, create custom metric. Nah, CTR ya sih, kita bikin link klik dulu aja. Link klik itu adalah orang yang ngelihat iklan kita terus dia ngeklik ya kan, ngeklik iklan kita. Di sini link klik. Nah, di sini kita tulis namanya LC, link klik ya kan. Nah, ini create metric. Nah, kita masukin di sini link klik. Terus kita masuk di sini create metric. Misalkan setelah dia ngeklik terus dia kan masuk ke website. Nah, namanya itu landing page view. Nah, di sini kita tulis LVP LVP, landing page view ya kan. Ininya numeric terus create metric. Ya kan abang udah bikin, jadinya nggak usah. Ini ada nih LVP ya kan. Jadi urutannya campaign, reach, amount spend, impression, landing link click, landing page view ya kan. Terus kita di sini masukin lagi ketika dia misalkan setelah dia ngeklik terus dia lihat website kita, terus kan dia ngeklik tombol ya kan, tombol buat masuk ke form pemesanan. Nah, form pemesanan itu kan kalau di Lani itu kan dia add payment info ya kan. Nah, kita masukin di sini custom. Bikin create custom. Di sini misalkan add payment info. Itu saja. Add payment info. Nah, create. Nah, ini masukin di sini. Masukin di sini. Jadi ini tuh funneling. Jadi customer itu ketika dia ngelihat iklan kita ya kan, terus dia ngeklik link iklan, terus masuk ke website, terus masuk ke masuk ke form ya kan. Terus habis masuk ke form dia yang terakhir tuh kan add initial checkout ya kan, ketika dia ngisi form. Berarti kita bikin metriknya di sini. Ini di sini ininya checkout inisial checkout ya kan. Ini checkout inisial checkout init lah, kita beli sini. Nih, ini yang terakhirnya itu dia checkout inisial kan, dia ngisi form masuk ke
masuk anak-anak, ya kan. Terus yang kedua kita masukin di sini CTR. CTR itu ini apa? Click through ratio. Jadi ini buat ngukur seberapa perform konten kita. Nah, CTR itu harus di atas, yang bagus itu di atas 2%. Kalau dia berupa gambar di atas 2%. Kalau dia berupa video di atas 1%. Jadi tapi kita ini aja, berarti di sininya 1 sampai 2 lah ya. Ya 1 sampai 2% bagus. Nah, 1 sampai 2% ini di akhir. LC, LV, temen info, nah CTR. Terus di sini CPC, cost per click. Kita bikin cost, masukin di sini cost per click, terus di sini CPC ya kan. Itu biaya iklan kita, biaya yang dikeluarkan ketika orang ngeklik, namanya CPC. CPC di sini sama CPM. Cost per, kalau CPM itu adalah biaya per 1000 tayang, 1000 orang yang lihat iklan kita bayarnya berapa, nama CPM. CTR, nah ini ya kan. Terus kita keluarin ini result. Nah, terus di sini kita masukin CTR udah CPC. Ini kita bikin rasio, landing page view dibagi link klik. Nah, ini nih rasio, namanya itu rasio OCLP, namanya open rate, namanya ini rasio. Jadi gini, jadi ketika orang ngeklik iklan kita, berapa orang kan, ketika orang ngeklik iklan kita lan, yang masuk kan paling ke website cuma sebagian, dari 100 orang yang ngeklik, yang masuk cuma 50 ya kan. Nah, disebutnya di sini OCLP. Kalau kata orang OCLP, nggak tahu singkatnya, lupa, pokoknya OCLP lah ya. Jadi ini buat ngukur seberapa bagus page speed website kita. Jadi kalau misalkan website kita lemot, ini kelihatan di sini nih. Nah, OCLP itu harus di atas 80%. Jadi kalau misalkan website kita lemot, iklan kita mubazir ya kan, orang ngeklik iklan kita tapi nggak masuk nih ke website ya kan, lemot aja, nggak lama masuknya. Nah, itu harus diperbaikin ya kan, loading speed website kita tuh harus diperbaikin. Nah, ini parameternya namanya OCLP. Jadi dia harus di atas 80%, minimal 80%. Nah, ini udah dibuatin di sini. Nah, OCLP nih, OCLP ya kan. CPL 80%. Sama yang kedua kita bikin rasio ACTR. Kalau di Lani kan rasionya itu berarti kita buat di sini rasio ketika orang ngeklik tombol button ya kan, ketika orang masuk ke web terus dia ngeklik tombol button, tombol pesan. Nah, berarti kan perbandingannya itu kan, kalau di Lani kan ketika dia klik tombol pesan, tadi tombol pesannya itu add payment info ya kan. Jadi di sini add payment info dibagi landing page view.
Ini rasio antara orang yang ngeklik tombol pesan, berapa rasio perbandingan antara orang yang masuk ke form pemesanan dari website, ini kayak gitulah. Namanya apa nih? Namanya payment info, rasio lah. Ini harus di atas 15%. Jadi ketika orang masuk ke website kita, dia lanjut ke form pemesanan. Nah, kalau seandainya di bawah 15%, berarti harus diperbaikin tampilan websitenya. Jadi indikatornya ini ya kan, ketika tampilan websitenya kurang menarik, kita bisa lihat indikatornya, oh ini mesti di bawah 15%. Jadi orang yang UI UX-nya harus benar-benar bagus nih, biar informasinya jelas di websitenya ya kan. Ketika dia masuk website, dia mau tuh masuk ke form pemesanan. Nah, ini di sini kita parameternya di sini. Ini persen jatuhnya kan. Create metric. Nah, ini namanya DP 100%. Jadi OCLP di bawah. CTR di sini ya kan. CLP DPR. Nah, terus yang kedua, kita bikin metrik antara orang yang dari form pemesanan dia submit ke WA, ya kan? Jadi berapa persen dari form pemesanan lanjut ke admin CS nih, ya kan? Berarti di sini metriknya tadi itu kan initial checkout. Ini, nah, dibagi payment info, ya kan? Ini rasio lead lah, lead rasio. Nah, ini harus 50%. Kalau seandainya di bawah 50%, berarti di form pemesanan itu mesti ada yang rancu nih. Jadi orang nggak jadi ngisi form ya kan. Nah, ini harus diperbaikin. Ini parameternya di sini. Dia harus di atas minimal 50% lah. Minimal 50%. Nah, jadi itu ada ininya, ada parameternya lah. Parameter yang harus di naik lagi ke sini dia. CTR. Nah, kalau udah semuanya kita apply, ini kita save dulu nih kolomnya. Save misalkan tes running ya. Save. Nah, di sini bakal muncul tuh. Nih, parameternya berubah nih kan, sesuai yang tadi kita bikin tuh kan. Ya. Kita bisa lihat nih website iklan kita bagus apa enggak dari sini, ya kan? Dari metrik ini kita bisa tahu. Taunya dari mana? Nih, dilihatnya di rasionya, ya kan? CTR kalau misalkan dia video harusnya yang bagus tuh 1%. Kalau misalkan kurang-kurang berarti diperbaikin ya kan. Wah, ini harus diperbaiki nih videonya nih, kayak gini nih, berarti harus diperbaiki nih. Ini yang udah bagus ya kan. Nah, yang bawah-bawah itu kurang bagus nih, di bawah 1%. Kalau OCLP itu kecepatan website. Kalau di atas 80 berarti websitenya udah bagus, loading speednya cepet lah, nggak lemot ya kan. Nah, ini rata-rata 90 ya kan. Nih, ADPR berarti ini orang dari lihat website dia klik tombol masuk ke form. Nah, itu harus di atas 15%. Yang diperbaikin, yang kurang-kurang harus diperbaikin, ya kan. Nah, ini iklan abang. Jadi abang juga pakai parameter ini ya kan, buat menilai iklannya bagus apa enggak dari sini ya. Kalau kurang dari 15% dia nggak sesuai KPI lah, dia harus diperbaikin. Terus ini lead ratio itu orang yang dari form dia jadi beli, jadi lead lah. Jadi ketika dia ngelihat form pemesanan, dia submit nih, ngisi form dan masuk ke CS. Nah, ini rasionya dia harus di atas 50%. Nah, kalau kurang berarti harus diperbaiki tuh formnya ya kan. Ada yang kalau di abang kan dia payment, berarti ada payment yang mungkin dia banknya nggak ada nih ya kan, jadi dia nggak jadi beli ya kan. Kalau misalkan dari Lani mungkin formnya itu kurang jelas nih ya kan, bisa jadi inilah parameter yang nanti buat menilai iklan kita bagus apa enggak tuh dari sini Lan. Nah, ada pertanyaan nggak?
Bang, ini tuh kan Hmm. beberapa indikatornya tuh diambil dari Scarlett ya Bang ya. Dari apa? Maksudnya kan kayak form yang tadi payment infonya tuh kan diambilnya kan dari Scarlett Scarlett, ya, ya di benar. form itunya. Hmm. Nah, maksudnya tuh ini tuh masih agak bingung nih koneksinya gimana ya, dia tuh kan sementara ini kita pakai campaign di Meta. Itu Nah, pakai si pixel. Scarlett-nya itu nge-link di mana sih ini tuh Bang? Dia kan pakai pixel ID. Kan Oh, yang ya yang gini. waktu pertama Pixel Iya. ID-nya ya. Nih, ini kan dia kan kalau di Scarlett itu kan ada namanya API. Nah, API Facebook itu connect sama Scarlett. Nah, pas di sini nih. Pas di setting. Setting di analitik. Nah, inilah. Nah, ini conversion IP access token. Jadi Facebook ngasih akses tokennya ke Scarlett. Jadi setiap Ya, ini yang pertama banget. iya pertama banget. Jadi setiap misalkan trigger kita kan ini masuk nanti ke website yang abang bilang kan, Lan pasang tuh pixel ID yang ke Ya, developernya ya Pixel kan, ID. yang di head sama body ya kan. Nah itu setiap cookies yang didapat dari website itu dikirim ke Facebook pakai yang yang itu yang pakai JavaScriptnya yang kode itu tuh yang head kayak gitu. Nah kalau di Scalep dia juga masukin nih API token sama pixel ID. Jadi setiap orang yang masuk ke form itu semua direkam sama cookies ya kan, cookiesnya Scalep. Nah Scalep ngirim ke Facebook lewat API token. Nah nanti masuk ke dashboard kita di sini. Kadang suka ada delay lan, delay. Jadi kadang ada delay, jadi nggak real time. Kadang selisihnya sekitar 2 jam 3 jam lah, baru nanti ada di sini, di dashboard sini. Jadi kadang nggak real time, suka ada delay. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Itu paling nanti mungkin, oh ya berapa lama Bang si angka-angka ini akan keluar tuh, misalkan ini kan terbitnya besok nih. Nah, nanti kira-kira tuh si angka itu emang dia akan langsung masuk aja begitu nanti si iklan itu udah tersebar, atau kita butuh waktu dulu? Butuh waktu sekitar minimal 3 hari. 3 hari iklan kita tayangin. Nah, tapi defaultnya Facebook itu dia butuh waktu 7 hari. Defaultnya. Jadi kalau Facebooknya nyaranin tuh 7 hari iklan ditayangin terus ya kan. Jadi selama 7 hari dia tayang, nanti datanya baru kita bisa ngambil kesimpulan. Parameter ini nih keluar ya kan, mana yang harus diperbaikin. Makanya kita harus pakai budget kecil dulu di awal, jangan langsung gede-gede. Nah nanti ketika misalkan dapat yang winning, baru kita pakai budget gede, kita ambil ads mana yang winning. Jadi konten mana yang winning kita duplikat, kita bikin ke interest yang lain. Jadi kayak gitu sih. Ada yang tanya lagi nggak? Oke, berarti nunggu 3 hari itu berarti nyampe datanya kekumpul semua ya. Tapi mungkin kalau secara real time-nya masih bisa dilihat ya Bang ya. Oh, kalau masih data real time-nya? Iya. Real time masih bisa kelihatan lah, cuman kan istilah kasarnya dia Facebook itu kan learning ya. Jadi dia butuh waktu sekitar 7 hari buat algoritmanya Facebook itu learning. Jadi kita pengen audiens yang mana sih? Nanti kan dia ngebaca nih orang yang masuk ke website kita, dia tertarik nggak sama website kita ya kan? Terus dia ngeklik tombol, dia nge-scroll website. Nah itu dia cookies itu kerekam sama Facebook. Makanya semakin lama tuh semakin bagus nih data-data ini ya kan. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan 3 hari. Jadi harus minimal 7 hari baru kita bisa ngambil kesimpulan bahwa oh ini ads-nya kurang bagus, baru kita perbaikin. Oh ini text speed-nya kurang bagus ya kan, harus diperbaikin kayak gitu sih. Walaupun si iklannya kita tes cuma 3 hari Bang. Iya. Kalau misalkan kalau anak-anak e-commerce yang ya kita kan nyari untung ya kan. Jadi kadang kita main cepet ya kan, 3 hari
nggak bagus, kita ganti interest yang lain. Tapi sebenarnya kalau di awal-awal, kalau misalkan akunnya akun baru, dia itu butuh waktu lama sih buat learning. Jadi algoritmanya itu butuh data banyak buat mikir lah, istilahnya mikir mana audiens yang tepat buat produk kita sih. Nah, kadang orang yang nggak sabaran ya, kadang ada orang yang nggak sabaran, dia misalkan baru ngiklan di Meta, dia nggak sabaran. Ketika dia rugi nih, udah ngeluarin duit selama berapa hari nggak dapat lead atau nggak dapat isinya nggak dapat pembelian, kadang mereka nyerah ya kan, apa nih nggak ada hasil kan, akhirnya udahan. Padahal kan defaultnya itu kan namanya juga algoritma ya, dia kan butuh data dong buat istilah kasarnya buat mikir ya kan. Kalau kita kasih cuman sedikit data yang kita kasih buat dia mikir kan nggak powerful, apa maksudnya AI-nya itu nggak bisa powerful buat nyari audiens yang benar-benar suka sama produk kita sih, kayak gitu sih. Jadi biasanya kan kalau ya, per klik iklannya tuh biayanya tuh berapa sih? Misalkan ini kan ini ngesetnya 25.000 ya. Itu tuh tiap iklan kita tuh biayanya tuh bakalan sama apa enggak? maksudnya tiap hari gitu. Tiap kontennya. Tiap kontennya misalkan 25.000 nih, kan ada 5 konten nih. Mungkin nggak secara rata sih, mungkin nggak tahu ya maksudnya, tapi dalam satu set iklan itu misalkan pasti dapat view-nya misalkan 1.000 atau 2.000 gitu. Itu menentu nggak sih Bang dengan ngabisin uang 25.000 itu? Atau pasti beda-beda? Dia tuh beda-beda. Hari pertama dengan jadi Facebook itu dia punya algoritma ya. Jadi kadang lah kita misalkan pakai 5 ads nih, itu dia tuh istilahnya kayak ngasih, dia tuh ngeliat nih dari 5 konten itu mana yang performnya bagus. Jadi dia tuh ngebagi. Kadang kita nggak tahu nih, coba nih ya, kita lihat di sini ya. Ini konten ada. Nih ada ini ada 6 konten. Kita lihat di sini. Dia nge-spend ke konten yang performnya bagus. Lihat nih, hasilnya purchase-nya banyak kan, yang ini kan, 5 kan. Nah, lihat spend-nya. Spend-nya paling dikasih yang paling besar yang A, yang konten yang ini nih, ya kan? Padahal dia ada 6. Tapi algoritmanya Facebook bilang, oh yang bagus konten yang menghasilkan tuh yang ini. Jadi dia spend anggaran budgetnya tuh diarahin ke konten yang bagus lah. Jadi kita tuh cuman, istilah kasarnya kita tuh cuman ngasih bahan buat Meta yang analisa, yang nyari lah mana sih yang konten yang bagus. Nah, iklan itu powerfulnya itu di konten. Semakin bagus kontennya, semakin mempermudah buat si Meta itu nyariin audiens yang tepat. Makanya kemarin kan bilang Kelani kan yang penting tuh kontennya lah. Jadi semakin bagus kontennya, insya Allah pasti iklan kan semakin murah, bakalan murah dia. Ini kayak ini aja dia nggak padahal ini hari ini ya kan, kalau kita klik 7 hari tuh, 7 hari atau misalkan maksimum lah ya, maksimum tuh spendnya pasti larinya ke yang atas. Dia tahu konten mana yang bagus ya kan, dia bakalan nyari ke yang atas. Jadi udah ada algoritmanya. Kita mah cuma ngasih konten sebanyak-banyaknya ya kan, terus testing aja kan iklan, nanti baca datanya 7 hari kemudian, oh iklan ini bagus nih, nanti dikumpulin sama kita. Nah, kumpulin apa, kita ambil yang namanya post ID-nya. Nah, post ID-nya kita ambil, kita kumpulin, nanti kita bikin campaign baru dengan interest beda, tapi pakai post ID yang sama, post ID yang winning. Ada lagi nggak pertanyaan? Nanti tinggal nunggu dulu ini. Oh ya Bang, kan ini udah dijadwalin nih mau terbitnya besok. Ya. Nah, tapi misalkan masih mau ada yang mau diedit itu nggak masalah. Kalau misalkan ada yang mau diedit, rubah aja yang tadi name-nya itu jadi apa? Yang nyala kan, hapus aja kata-kata nyalanya. Dia nggak bakalan nyala kok nanti pagi. Bahkan kita bikin schedule tiap jam 3 pagi iklan yang ada keyword nyala.
Jadi kalau misalkan mau diedit, nyalanya dihilangin. Cuman kalau bisa nyalain campaign itu pagi lah. Jangan misalkan mau diedit nih, dibenerin dulu ya kan. Akhirnya nyalanya nanti siang dinyalain manual. Nah, jangan. Nanti datanya itu, jadi nanti Meta itu nyepennya itu kan dibacanya 1 hari. Misalkan harusnya dia nyepennya perlahan ya kan, perlahan-lahan. Jadi dia tuh nggak mengakumulasikan waktunya. Jadi harusnya misalkan dari jam 6 pagi nih dia spend pelan-pelan ya kan, pelan-pelan nyari. Nah, ketika kita nyalain jam 1, dia bakalan ngasih budget yang tadinya jam 6 ke full di jam 1. Jadi tiba-tiba iklan kita bakal nyepen gede, anggarannya keluar. Nah, itu nggak optimal, kurang bagus. Jadi kan datanya kayak nggak 20, nggak inilah, nggak menyeluruh lah. Jadi kalau mau edit ya kan, paling nanti iklannya dinyalain lagi, ngikutin rules pagi-pagi. Bentar Cina Bang, koneksinya gembel ke Silani. Oh. Oke Bang, Ya, koneksinya hilang. ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya tadi Bang, gimana Bang masih bisa diedit kalau misalkan besok mau Ya, terbit tuh? bisa, cuman mendingan nanti campaignnya dimatiin dulu. Jadi nanti dia tayangnya besok lagi jam 3. Kalau misalkan kita edit Kan tadi jadi itu udah diklik terbitkan kan ya, berarti iya, harus dimatiin dulu ya. iya. Kalau misalkan mau diedit matiin dulu ya kan, benerin. Nanti udah, nanti harus dari jam jam harus pagi-pagi sih. Kalau misalkan siang-siang sebenarnya bisa aja, cuman kadang datanya kurang bagus nanti dapatnya. Atau misalkan kalau misalkan nih udah terlanjur nih buat